Yuk. Hai, perkenalkan, nama saya Angela Putri Natania Indariani, NIM 17I10010. Saya berasal dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pangan. Di sini saya akan melakukan praktikum teknologi bakery dan saya akan melakukan pembuatan donat. Jadi, ayo ikuti saya untuk melihat lebih lanjut. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan donat. Sebelumnya, donat merupakan salah satu jenis roti yang berbentuk seperti cincin atau berbentuk bulat, yang memiliki lubang di bagian tengah dan proses pematangannya dengan cara digoreng. Donat merupakan produk yang terbuat dari tepung terigu, gula, telur, lemak, dan bahan tambahan lainnya. Donat mengandung karbohidrat tinggi, namun rendah akan kandungan serat. Bahan-bahan dalam pembuatan donat antara lain adalah: yang pertama adalah terigu. Terigu merupakan bubuk halus yang berasal dari bulir gandum dan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue, roti, dan mie. Terigu menjadi bahan utama dalam pembuatan roti karena kandungan gluten di dalam terigu yang berfungsi untuk membuat adonan pada roti menjadi elastis sehingga mudah untuk dibentuk. Dalam terigu ini terdapat gluten yang berfungsi untuk menahan gas yang terbentuk sehingga donat dapat mengembang dengan struktur berongga-rongga halus dan seragam, serta tekstur lembut dan elastis selama pembuatannya. Dalam pembuatan donat kali ini menggunakan tepung terigu protein rendah dan tepung terigu protein tinggi untuk melihat beda dari ukuran pengembangan dan tekstur yang akan terbentuk dari kedua adonan tersebut. Tepung terigu protein tinggi merupakan tepung terigu dengan bahan baku 100% gandum keras atau hard wheat dan memiliki kandungan protein minimal sebesar 13%. Tepung terigu jenis ini memiliki kandungan protein dan gluten yang sangat tinggi, sehingga cocok digunakan untuk produk-produk yang memerlukan pengembangan seperti pembuatan roti, mie, dan donat. Beberapa merek yang dipasarkan dan dikenal masyarakat antara lain adalah Cakra Kembar dan Cakra Kembar Emas. Tepung terigu berprotein rendah merupakan tepung terigu dengan bahan baku 100% gandum lunak atau soft wheat dan memiliki kandungan protein kurang dari 11%. Tepung terigu jenis ini memiliki kandungan protein dan gluten yang sangat rendah, sehingga cocok digunakan untuk produk-produk yang tidak memerlukan pengembangan, seperti biskuit dan cookies. Beberapa merek yang dipasarkan dan dikenal di masyarakat antara lain kunci biru, kunci emas, lencana merah, dan segitiga merah. Peranan telur pada donat ini dapat memperbaiki warna, meningkatkan nutrisi, meningkatkan flavor, dan dapat digunakan sebagai emulsifier. Emulsifier memiliki gugus lipofil dan hidrofil. Lipofil artinya dapat berikatan dengan lemak, sedangkan hidrofil dapat berikatan dengan air. Tujuan penggunaan emulsifier untuk membentuk emulsi dan memperbaiki stabilitas emulsi sebagai stabilisator adonan dengan menyatukan cairan dengan lemak sehingga dapat membantu aerasi dan meningkatkan stabilitas adonan. Fungsi emulsifier yaitu dapat meningkatkan tekstur sehingga menjadi lebih halus, meningkatkan keempukan, memperbaiki atau meningkatkan volume, dan memperpanjang umur simpannya. Penambahan susu pada produk bakery dapat memberikan efek seperti memperbaiki flavor, memperbaiki sifat fisik adonan, dan memperbaiki nilai nutrisinya. Khusus pada roti, fungsi susu dapat digunakan sebagai memperbaiki warna kulit roti, meningkatkan absorpsi air. Air yang ditambahkan cenderung tertahan pada produk akhir yang menyebabkan roti menjadi lebih empuk. Penggunaan margarin
pada adonan donat ini, margarin komposisinya adalah vegetable oil, air, garam, dan emulsifier. Pada pembuatan pastry, komposisi margarin yang digunakan terdiri dari vegetable oil, air, garam, emulsifier, dan meat fat. Tujuan penambahan air adalah untuk mengangkat dan membentuk lapisannya. Bahan lainnya adalah garam. Garam memiliki fungsi untuk menguatkan rasa dari suatu adonan, memudahkan penanganan adonan, membuat remah dan butiran roti tidak empuk, meningkatkan volume, mengontrol kecepatan fermentasi yeast. Dosis penggunaan garam dalam produk bakery adalah 1-2,5%. Selain itu, penggunaan garam dalam jumlah rendah menyebabkan waktu fermentasi yeast rendah, sehingga volume roti menjadi besar. Pemakaian garam kurang dari 0,5% akan memberikan rasa hambar, sedangkan pemakaian lebih dari 2% akan menghambat fermentasinya. Air berperan dalam pembuatan produk bakery seperti donat yang dapat digunakan sebagai pelarut, menghidrasi insoluble protein, memecatkan warna kulit, mengontrol suhu adonan, dan sebagai media enzimatis. Syarat air untuk produksi bakery atau donat adalah air yang digunakan sebagai air minum adalah air yang bebas polutan dan bebas penyakit. Penggunaan yeast dalam pembuatan donat ini, yeast ini memiliki kelebihan yaitu memberikan rasa dan aroma, mempercepat fermentasi, pelepasan gas berlangsung terus dalam waktu periode yang lebih lama, sehingga adonan yang terbentuk dapat mengembang secara optimal. Namun, penambahan yeast atau ragi instan ini memiliki kelemahan seperti sulit dikontrol dan harganya lebih mahal karena menggunakan gula sebagai substrat. Penambahan gula dalam pembuatan donat ini berfungsi untuk menambah keempukan pada donat. Jika jumlah bertambah, maka waktu pemanggangan atau penggorengan akan berkurang sehingga kadar air yang tertinggal lebih banyak. Selain itu, absorpsi air juga akan berkurang. Gula juga dapat digunakan sebagai pemanis dan dapat memperpanjang umur simpan dari suatu produk tersebut.
kedua donat ini dapat dilihat bahwa tingkat pengembangan tertinggi dan tekstur yang lebih baik ada pada donat yang menggunakan tepung terigu protein tinggi. Karena pada tepung terigu, gluten yang ada di dalamnya menyesuaikan jumlah tepung terigu tersebut. Semakin tinggi proteinnya, maka glutennya juga semakin tinggi. Gluten merupakan suatu bentuk plastis elastis yang merupakan bagian dari tepung terigu yang tidak larut oleh garam. Gluten terbentuk dari gliadin dan glutenin. Kadar protein dalam tepung terigu merupakan salah satu faktor yang dapat mengukur potensi produk akhir dan berkaitan dengan tekstur yang akan dihasilkan nantinya. Dalam donat yang dibuat dengan tepung terigu protein rendah, memiliki tekstur yang kurang kenyal karena gluten yang terdapat dalam adonan juga sedikit. Hal ini karena kandungan dari gluten mencapai 80% dari total protein yang terdapat pada tepung. Sifat adonan tepung yang kuat dikarenakan adanya komponen glutenin dan adanya komponen gliadin yang memberikan sifat elastis pada adonan tepung terigu. Tepung terigu dengan protein dan gluten tinggi cocok untuk membuat produk-produk yang membutuhkan pengembangan, seperti donat. Sehingga tepung terigu protein tinggi akan menghasilkan produk yang lebih baik daripada tepung terigu protein rendah dari segi tekstur dan pengembangannya. Tepung terigu dengan protein rendah cocok untuk membuat biskuit atau crackers yang tidak membutuhkan pengembangan dan elastisitas yang tinggi. Dalam praktikum ini, seluruh resep yang digunakan sama, hanya jenis tepung terigunya saja yang berbeda, sehingga fungsi dari masing-masing bahan sesuai dengan penjelasan di awal tadi. Sekian praktikum teknologi bakery pada hari ini mengenai pembuatan donat antara adonan yang menggunakan tepung terigu protein tinggi dan protein rendah. Terima kasih.